Halo, baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pancratius Taik, NIM 2015-52047, Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahasnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang akan saya bahas pada pertemuan pertama ini yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 nomor 16 tentang pengadaan barang dan jasa. Pemerintah memiliki dua peraturan baru, yaitu yang pertama tujuan pengadaan, yang kedua pekerjaan terintegrasi, yang ketiga perencanaan pengadaan, yang keempat pengadaan, terus yang kelima konsolidasi pengadaan, yang keenam persiapan pengadaan, yang ketujuh rapat order, terus yang ke-8 reversion action, terus yang ke-9 pelaksanaan pengadaan, yang ke-10 pengecualian, yang ke-11 marketplace, terus yang ke-12 layanan penyelesaian sengketa. Untuk perubahan istilahnya itu pada Perpres nomor 54 tahun 2010, yaitu perubahan yang pertama ULP, LPST, lelang, pokja ULP, sistem gugur, KLD, J, dokumen pengadaan. Terus perubahan istilah lanjutannya itu Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu UKPPJ, tender, pokja pemilihan, harga terendah, K-L-PD, terus dokumen pemilihan, terus yang terakhir pejabat penerimaan hasil pekerjaan. Kita masuk pada materi yang berikutnya, itu perubahan definisi. Perubahan definisi itu perubahan pengaturan. Yang pertama itu tugas PHHP garing PSHP, terus persyaratan penyediaan, yang ketiga penyebutan merek, yang keempat kewajiban penggunaan produk dalam negeri, yang kelima harga perkiraan sendiri, terus yang keenam jaminan penawaran, yang ketujuh metode pemilihan penyedia, yang kedelapan jenis kontrak, yang ke-9 kontrak tanggung jawab, terus ke-10 penyediaan langsung jasa konsultasi, dan yang terakhir itu pemesanan parafasing. Lanjut pada materi berikutnya, lanjutan dari perubahan definisi, yaitu uang muka untuk kontrak, terus perubahan kontrak, penyelesaian harga, penanganan kejadian darurat, tender atau seleksi, UKPPJ, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan. Terus untuk selanjutnya dan terakhir itu pencantuman dalam daftar hitam. Terus masuk pada materi selanjutnya, itu tujuan pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa tujuan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu menghasilkan barang atau jasa yang dapat dari setiap yang dilampirkan di luar dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua tujuannya itu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Yang keempat, meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional. Terus mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan perusahaan, meningkatkan kejadian berkelanjutan. Yang ke-9, sekarang kita masuk pada materi yang ke-9, itu Perpres nomor 12 tahun 2021. Perpres ini merupakan respon atau atas Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ke depannya berlangsung dengan lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Terus materi yang selanjutnya itu tata cara evaluasi penawaran. Dalam hal ini kita akan mengerti dulu tentang evaluasi penawaran atau disebut dengan evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Yang pertama, evaluasi sampul itu meliputi dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi administrasi. Dalam evaluasi administrasi, hal-hal yang perlu dievaluasi administrasi adalah yang pertama surat penawaran, terus yang kedua jangka waktu penurunan surat penawaran. Untuk selanjutnya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan dengan evaluasi teknis. Terus untuk ketiganya itu jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal. Terus lanjutannya itu evaluasi teknis. Dalam evaluasi teknis ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, unsur-unsur pokok yang dinilai adalah unsur-unsur pokok nilai itu ada 4 jenis, itu pengalaman perusahaan, bobot nilainya 10% sampai 20%, terus pendekatan dan metodologi, bobot nilainya itu 20% sampai 40%, terus yang ketiga itu kualitas tenaga ahli, bobot nilainya 50% sampai 100%. Terus untuk memenuhi persyaratannya kita akan menjumlahkan pembobotannya itu A tambah B tambah C menghasilkan 100%. Untuk materi terakhirnya itu penilaian terhadap pendekatan dan metodologi. Ada dua aspek, yaitu pemahaman tahap hak, terus yang keduanya itu kualitas meliputi kecepatan menganalisis masalah, mengacu kepada persyaratan KAK, rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK, fasilitas pendukung. Sekian presentasi dari saya tentang mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti dari teman-teman semua, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.